Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel pendidikan. Nah, video kali ini adapun yang akan saya bahas mengenai tentang SKLKIKD ya teman-temanku sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke materinya ataupun pembahasan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan dengan NIM 181700042, dan saya kuliah di Institut Negeri IAIN Parepare. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan, adapun yang akan saya berikan pengertian mengenai tentang standar kompetensi lulusan maupun kompetensi inti, kompetensi dasar. Sebelum saya masuk, saya akan menjelaskan tentang SKL itu apa sih ya. Dan kemudian adapun nantinya tulisan yang tertera pada layar semoga dibaca, dan adapun deskripsi yang akan saya berikan kepada teman-temanku sekalian ya. Nah, standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan PMK adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan bidang dan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar SKL ya. Dijabarkan dalam standar isi dan merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti ataupun KI ya. Dan masuk kepada kompetensi inti, merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat program pendidikan. SMK 3 tahun atau 4 tahun yang menjadi dasar pengembangan KDKI mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran. Mata pelajaran atau program dalam mencapai SKL. Kompetensi dasar tadi adalah kompetensi inti, dan kemudian saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik. Melalui proses pembelajaran, kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar berdasarkan pada kompetensi inti yang dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Dan kemudian taksonomi dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembagian ranah perilaku belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku seorang selama proses pembelajaran sampai pada pencapaian hasil belajar. Dan kemudian adapun materi ajar yang akan saya berikan contoh ya. Contohnya nanti saya mengambil materi ajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Adapun contoh nanti tentang strategi pembelajaran yang akan saya perlihatkan kepada teman-temanku sekalian. Dan kemudian langsung saja kita masuk pada contohnya. Nah, adapun lampiran dokumen yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian ataupun ibu ya. Lampiran dokumen ini mulai tentang SKL KIKD. Nah, adapun mata pelajaran yang saya ambil yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi inti 3 pengetahuan, kompetensi inti 4 adalah keterampilan, analisis dan rekomendasi KI. Adapun yang saya ambil yaitu mengenai tentang materi interaksi sosial, mengkaji interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial.
sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial dan budaya. Nah, adapun lampiran-lampiran file yang saya perlihatkan kepada teman-temanku sekalian, itulah daripada materi ajar yang akan saya berikan kepada peserta didik saya nantinya. Dan adapun yang akan saya jelaskan tentang ranah kognitif, ranah afektif, serta ranah psikomotorik ya. Dan contoh daripada layar, contoh daripada dokumen yang saya lampirkan, itulah contoh daripada analisis pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ketika bahwasanya ada penjelasan dari saya yang kurang tepat, mohon dikomentar ya, dan diberikan sebuah kebenaran. Dan selanjutnya adapun yang akan saya jelaskan mengenai tentang kompetensi dasar keterampilan serta kompetensi dasar pengetahuan. Kompetensi dasar pengetahuan mengkaji interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan adapun kompetensi dasar keterampilan yaitu menyajikan hasil kajian tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial dan budaya. Dan adapun analisis KD3 yaitu tingkat dimensi kognitif dalam dan bentuk dimensi pengetahuan. Tingkat dimensi proses kognitif yaitu mengkaji interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Dan analisis C4 nantinya akan saya jelaskan mengenai tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik terdahulu, yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom C1 sampai C6 ya. C1 mengetahui, C2 yaitu memahami, C3 itu menerapkan, yang lainnya C6 evaluasi. Lampiran berikutnya yaitu LK3, lembar kerja 3, lembar kerja 4, lembar kerja 2, lembar kerja 3 ya. Nah, kita masuk di lembar kerja 2 ya, tentang analisis KIKD lagi mengenai tentang KI program pendidikan 3 tahun. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi dasar mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. IPK menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, menjelaskan pengertian lembaga sosial, menjelaskan jenis-jenis, menjelaskan fungsi kelembagaan lembaga sosial. Dan adapun tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu melalui diskusi dan menggali informasi yang harus dicapai peserta didik, yaitu memahami lembaga sosial dengan religius dan mandiri, memahami pengertian, jenis, dan fungsi ekonomi secara mandiri, memahami pendidikan budaya dan politik secara mandiri,
religius, dan mandiri. Adapun materi pembelajaran, lembaga sosial, pengertian, jenis dan fungsi ekonomi, pendidikan, budaya, dan itulah tentang lembar kerja 2B. Langsung saja kita masuk di lembar kerja 3. Lembar kerja 3 mengenai tentang analisis KIKD. Nah, nanti saja kita masuk di lembar kerja 3 ya. Lembar kerja 3 analisis pembelajaran, yaitu seperti contoh file yang saya lampirkan. Kemudian kompetensi dasar, masih kompetensi dasar yang saya ambil IPK, dan tujuan sintaksis model comparative learning equal to data itu sesuai with concept map. Dan kemudian IPK itu pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta pelembagaan sosial dan budaya. Menganalisis makna interaksi sosial, menguraikan jenis-jenis dan fungsi ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik, mengkaji interaksi sosial dan budaya.